Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 5 perang besar dengan korban terbanyak sepanjang sejarah. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Kenyataan memang begitu, perang terjadi ketika kata-kata tidak lagi mampu menjadi jembatan di antara dua pihak. Akhir-akhir ini makin banyak peperangan terjadi dan entah berapa banyak jiwa melayang dibuatnya. Sebut saja Palestina dan Suriah, dua kawasan konflik yang paling menyita perhatian dunia. Banyak spekulasi bermunculan tentang penyebab perang-perang itu terjadi. Perundingan-perundingan dilakukan, toh nyatanya perang tetap berlanjut. Mulut-mulut manusia berpindah ke moncong senapan ketimbang duduk bersama berunding dengan damai. Mereka memilih berbicara lewat peluru, lalu darah segar dan luka parah adalah jawaban dari si lawan bicara. Berikut ini adalah 5 perang besar dalam sejarah dengan korban jiwa terbanyak. Yang pertama, ekspansi Mongol pada tahun 1300 sampai 1400-an. Ekspansi Mongol adalah bentuk upaya kerajaan Mongolia untuk memperluas daerah kekuasaan dengan menaklukkan seluruh daratan Eurasia. Ekspansi ini dipimpin oleh Genghis Khan, seorang panglima perang. Wilayah-wilayah jajahannya ini mengakibatkan lebih dari 60 juta melayang. Wow, banyak ya guys. Yang kedua, penaklukan dinasti Ming pada tahun 1616 sampai dengan 1644. Peperangan yang terjadi di Beijing ini terjadi karena perebutan kekuasaan. Dikutip dari www.indoweby.com, di penghujung dinasti Ming banyak terjadi pemberontakan yang dikomandoi seorang Li Zicheng. Suku Manchu yang saat itu merupakan penduduk asli Beijing berusaha menentang Li Zicheng untuk menggulingkan dan mengakhiri pemberontakan. Di tahun 1644, suku Manchu berhasil mengusir dan menumpang sebagian besar pengikut Li Zicheng. Mereka kemudian mendirikan dinasti Qing sebagai tanda berakhirnya dinasti Ming. Peperangan ini sedikitnya menewaskan 25 juta orang dan menimbulkan pertempuran berikutnya antara dinasti Qing dengan sisa-sisa pengikut setia Li Zicheng yang mengungsi ke selatan, yang menyebut diri mereka sebagai kelompok Ming Selatan. Yang ketiga, pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai dengan 1864. Pemberontakan Taiping adalah bentuk revolusi besar-besaran di Cina Selatan terhadap suku Manchu. Pemberontakan yang dipimpin oleh seorang Hong Xiuquan yang membangun kerajaan surga Taiping dengan ibu kota Nanjing karena mendapat pesan dari mimpi yang menyatakan bahwa ia adalah adik dari Yesus. Hong Xiuquan mampu menguasai sebagian besar Cina Selatan dengan pengikut kurang lebih 30 juta orang. Wow. Kerajaan surga Taiping itu mencoba untuk melaksanakan beberapa reformasi sosial seperti pemisahan seks yang ketat, penghapusan tradisi mengikat kaki, sosialisasi tanah, peningkatan perdagangan pribadi, dan menggantikan Konfusius, Buddha, dan agama tradisional Cina menjadi Kristen. Selama hampir 15 tahun terjadi pemberontakan, sedikitnya 30 juta nyawa warga sipil dan tentara melayang sia-sia. Yang keempat, Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Topik penyebab Perang Dunia I ini yang banyak dibicarakan oleh para ahli dan pengamat sehingga menghasilkan tafsir yang berbeda-beda, tetapi yang menjadi inti permasalahan adalah persaingan kekuatan aliansi antara negara yang terlibat dalam perang-perang kecil sebelumnya. Perang global pertama ini berpusat di Eropa dengan melibatkan dua kubu aliansi, yaitu Sentral Jerman dan Austria-Hungaria, dan sekutu Inggris, Prancis, dan Rusia. Di pertengahan perang masuk beberapa negara sebagai anggota baru, di mana Amerika, Italia, dan Jepang bergabung dengan sekutu, sedangkan Turki dan Bulgaria masuk ke kubu sentral. Perang yang berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu ini setidaknya telah menewaskan lebih dari 30 juta orang dan melibatkan hampir 70 juta orang tentara dari berbagai negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB didirikan pada penghujung 1945 sebagai upaya untuk mencegah terjadinya peperangan serupa. Yang kelima, Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Sebagai lanjutan dari Perang Dunia I, perang ini juga melibatkan dua kubu, sekutu dan sentral poros, dengan negara peserta yang lebih banyak lagi.
Keadaan yang mengerikan di Perang Dunia I mendorong banyak negara untuk membuat aliansi dengan negara lain yang sudah lebih dulu berada dalam sekutu dan sentral. Pertimbangan negara-negara baru dalam memilih aliansi tentu saja dari kekuatan militer, persenjataan, dan ekonomi. Perang Dunia II sudah diprediksi akan terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia I yang memenangkan pihak sekutu. Pecah perang ini dipantik oleh perseteruan Polandia dan Jerman yang berasal dari kubu yang berbeda. Nuklir dan senjata kimia berbahaya lainnya digunakan dalam perang ini sehingga menewaskan lebih banyak orang dan menimbulkan kerusakan alam berat sebagai dampaknya. Perang Dunia II ini dianggap sebagai kegagalan PBB dalam menjaga kedamaian dunia. Tercatat hampir 100 juta orang meninggal dunia dan lebih dari 9 juta orang dinyatakan hilang. Wow, ngeri ya guys. Oke sahabat-sahabat dan mawon-awan, damai itu indah. Apa yang sesungguhnya dicari dalam perang? Kekuasaan, kekayaan, dan gengsi adalah hal-hal yang tidak ada habisnya jika terus dikejar. Apakah hidup dalam kondisi damai terasa tidak lebih baik sampai perang-perang baru terus saja dimunculkan? Oke, sekian dari saya Dermawan Awan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.